Wakil Ketua OSIS dari kelas 11 IPA. Kami memiliki misi untuk mewujudkan siswa yang unggul, aktif, dan berakhlak mulia. Sedangkan misi kami adalah menjalankan dan mengawasi absen sholat di setiap kelas untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan beribadah. hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 2 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Selsa Marcella dan wakil saya Alma. Visi kami menciptakan lingkungan Mandungkayang yang menginspirasi dan memiliki kebebasan berekspresi melalui karya seni dan membuahkan prestasi. Kemudian misi kami selalu musyawarah dalam kepentingan untuk kesepakatan bersama, menjalankan program kerja sebaik mungkin untuk mencapai visi menciptakan gagasan dan menginspirasi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan dari kandidat nomor urut 3, giliran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC. Perkenalkan, saya Indro Fatmawati sebagai calon ketua OSIS 2023 dan 2024. Perkenalkan, nama saya Saada Trifebriani sebagai calon wakil ketua OSIS 2023-2024. Dan kami memiliki visi yaitu menjadikan OSIS Mandungkayang organisasi yang berkualitas tinggi dan menjunjung kekeluargaan antar anggota sebagai contoh yang baik bagi siswa. Misi kami adalah menciptakan lingkungan organisasi yang sehat serta mengaktifkan program kerja yang berkaitan dengan seni dan keagamaan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh kandidat. Baik, sekarang saatnya kita akan memulai sesi debat. Kami persilahkan kepada panelis 1 untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Panelis berhak untuk melakukan tanya jawab maksimal dalam 2 pertanyaan untuk masing-masing kandidat, dan kandidat dapat langsung menanggapi kepada panelis 1. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bahasa saya lebih suka mendalami ya, terkait dengan ungkapan terutama terkait dengan misinya. Jadi kalau visi itu saya sepakat tadi sifatnya semuanya umum. Nah, untuk yang paslon nomor urut 1, saya melihat misinya sudah sangat teknis.
tinggal nanti bagaimana pelaksananya. Saya lihat tadi ada kan karena terkait dengan masalah kedisiplinan dalam beribadah, maka yang dilakukan itu juga terkait dengan masalah absen sholat. Terus terang saja untuk masalah kita di dalam kegiatan beribadah itu salah satu problemnya itu adalah yang wanita bukan yang pria. Kalau yang pria ini kan gampang awasinya. Pokoknya si Anda sholat itu pasti melanggar aturan. Tapi kalau yang putri ini kan susah kita. Nah, ada yang berdasarkan laporan yang saya terima dari guru pembimbing, guru agamanya itu, anak-anak tertentu ini dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, hai terus gitu. Jadi nggak sholat-sholat. Nah, saya mau Anda menjelaskan secara teknis upaya yang seperti apa sih yang teknis banget ini yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi hal tersebut itu supaya tidak terjadi lagi. Dan anak-anak perempuan itu betul-betul terdeteksi siapa yang tidak sholat itu adalah pelanggar aturan, bukan karena dia itu berhalangan. Karena banyak sekali menurut kecurigaan kita gitu, beberapa anak ini hanya alasan saja gitu. Dalam bulan tamunya datang itu dijadikan alasan untuk malas berwudu, malas mengerjakan sholat. Baik, saya minta Anda menjelaskan secara teknis apa yang akan dilakukan terkait itu. Silakan. Ini beban mas anak satu ini Pak. Baik, untuk pertanyaannya, program apa yang akan kami kerjakan untuk memastikan bahwa anak-anak ini pas gitu kan haidnya. Jadi kan sesuai absen sholat, jadi kami bisa mengukur, mencatat waktu-waktu yang mereka informasi yang mereka sampaikan itu waktunya kapan aja. Ya, sebagai perempuan haid itu kurang lebih biasanya tidak lebih dari 15 hari. Ya, normalnya 15 hari, dan kalau lebih dari 15 hari itu biasanya jarang ya. Jadi kami ingin mencatat waktunya, mengawasi waktunya. Dan kalau misalnya ada yang menurut kami mencurigakan atau tidak normal, biasanya kami sebagai sesama perempuan mungkin bisa mengatur beberapa orang untuk mengeceknya sendiri langsung gitu. Nah, untuk beberapa yang mungkin belum ada juga beberapa siswa yang berkata kalau saya memang sudah selesai haid, tapi masalahnya saya belum mandi besar sehingga tidak bisa melaksanakan sholat. Di situ kami bisa lihat waktunya dari waktu haid pertama sampai haid selesai, lalu kenapa belum melaksanakan mandi besar, dan itu mungkin bisa dipertimbangkan dan juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga kedisiplinan dalam sholat bagi wanita ini lebih bisa dijalankan. Ya, khususnya di mana? Baik, kalau mau ditambahkan Cukup sekian, terima dua kasih. pertanyaan ya ini. Dua pertanyaan. Baik. Maksimal ya. Tapi saya ingin mendalami dulu terkait dengan ini. Karena ini kalau seandainya betul bisa terlaksana, ini sangat membantu saya, terutama untuk mengawasi anak-anak yang sholat. Nah, ini kan Anda ini kan calon ketua OSIS. Iya. Pertanyaan saya nih, siapa yang akan Anda minta untuk mengawasi hal yang teknis seperti itu? Ini kan kadang-kadang membuat program itu mudah, rencana itu mudah, tetapi melakukan pengawasannya itu yang sangat sulit. Atau siapa nanti akan melakukan pengawasan itu? Nah, silakan. Untuk tugas seperti itu, kami bisa menyerahkannya pada tugas seksi keagamaan di OSIS di bidang sekolah, atau mungkin bisa kami yang teman-teman sendiri. Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih. Beri aplaus dong untuk pasangan nomor 1. Enggak. Jangan lawan belakangku yuk. Duduklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemikiran kalian, sepenting apa jabatan calon ketua atau calon wakil OSIS?
seberapa penting bagi kami calon jabatan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Bagi saya, mengatur organisasi di sekolah itu memang sangat penting, terutama bagian ketua. Karena kami yang mengatur dan akan mengkoordinasi berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Dan untuk mengaturnya itu bukan orang yang sembarangan bagi saya ya. Bukan orang yang sembarangan dan benar-benar orang yang konsisten. Dan mengatur sebuah organisasi atau kegiatan yang biasanya berkaitan dengan sekolah itu bukan sesuatu yang bisa dijalankan, tapi butuh perencanaan dan juga strategi. Iya, butuh perancangan. Dan saya melihat anggota OSISMAN ini kebanyakan anggotanya itu orang-orang yang benar-benar mungkin ada beberapa yang bisa diandalkan, hanya saja mungkin butuh pengarahan. Nah, jadi di sini saya sebagai calon juga ingin belajar bagaimana caranya mungkin mengarahkan atau menghandle berbagai kegiatan yang ada di mana. Apa cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain atau cuma satu? Baik, terima kasih. Saya melihat untuk pasangan paslon nomor urut 2 maju ke depan biar percaya dirinya nampak. Yang namanya pasangan itu chemistry-nya harusnya dapat. Ya. Maksud saya jangan jaga jarak lo seolah-olah ini orang asing berdua ya kan. Kayak kita lihatlah calon presiden dan wakil presiden itu kan meskipun dia entah cocok atau tidak cocok tapi kan seolah-olah harus cocok karena dari sanalah nanti kawan-kawanmu melihat dan kemudian trust itu terbangun ya. Nah, kepercayaan itu terbangun. Kalau dari awalnya kita lihat sudah enggak terlalu chemistry-nya enggak ada apa semua. Nah, itu ya. Nah, saya melihat tadi visi umum itu biasa. Tapi misinya saya belum nampak secara teknis apa yang akan kamu lakukan. Maka pertanyaan saya juga nanti terkait dengan spesifik. Saya ingin membuat gambaran dulu terkait dengan OSIS. Jadi siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini menjadi orang-orang istimewa. Orang istimewa itu artinya apa? Anda itu harus juga punya mental yang istimewa. Mental tidak cengeng, mental tidak cemen. Cengeng dan cemen beda apa sama? Anda tahu? Pokoknya begitu. Anda harus tahan banting. Anda harus siap mengorbankan urusan waktu pribadi, urusan waktu keluarga mungkin di rumah. Kalau sewaktu-waktu Anda dibutuhkan di sekolah ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah Anda siap untuk itu? Yang semangat dong. Apakah Anda siap untuk itu? Baik. Pertanyaan yang kedua, saya hanya meminta karena tadi itu saya katakan misinya masih terlalu umum, saya nggak bisa mengupas secara spesifik. Yang pertanyaan yang kedua, saya mau Anda menunjukkan kepada saya masing-masing nanti ketua dan wakil ketuanya masing-masing menunjukkan dua hal saja. Apa sih kelebihanmu yang bisa kamu sampaikan kepada teman-temanmu dan apa kelemahanmu yang kamu ketahui? Saya ulangi pertanyaan saya, sampaikan kelemahanmu, keunggulanmu kepada teman-temanmu ini dan kelemahanmu. Ya. Saya persilahkan. Nanti wakil ketuanya juga nyampaikan ya, masing-masing. Dari keunggulan mungkin saya sendiri belum mengetahui apa ya, makanya saya mengikuti organisasi OSIS untuk mengasah kemampuan saya dan lebih mengetahui tentang berorganisasi. Kemudian kelemahan saya itu paling nggak bisa kalau misalkan ngomong di depan kayak gini Pak. Paling nggak bisa ngomong di depan. Unggulan saya sendiri ya di calon ketua siswa. Sama? Masa sama? Iya Pak, sama Pak. Oke, beri hapus dong. Apa jawaban mereka?
Ini karena memang kelas 10 ya. Oke. Iya. Tapi mungkin dalam bekerja dia unggul, ya meskipun dalam berkata-kata mungkin seperti yang sampaikan. Inilah kelemahan saya kalau udah ngomong di depan umum. Oke. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai calon ketua atau calon wakil OSIS, bagaimana cara kalian untuk mengatasi tekanan yang disebabkan sebagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas calon ketua OSIS ataupun calon wakil OSIS? Bisa diulang pertanyaannya? Apa nih? Oh, ya. Sebagai calon ketua atau calon wakil OSIS, bagaimana cara kalian untuk mengatasi tekanan yang disebabkan sebagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas calon ketua OSIS ataupun calon wakil OSIS? Terima kasih. Ada masuk, kamarnya kelihatan. Kami akan berusaha sebisa kami dan meminta bantuan orang lain. Apa benar? Pertanyaan selanjutnya, jika ternyata kamu tidak terpilih sebagai calon ketua OSIS, bagaimana perasaan dan tindakanmu? Saya Ganggu kamu. akan saya akan menerima dengan sepenuh hati dan akan menjalankan tugas saya. Baik. Berikutnya untuk paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 itu kalau berdasarkan apa yang saya dengar tadi, apa yang disampaikan, visinya bagus, misinya meskipun tidak terlalu teknis juga bagus. Satu pertanyaan saya, karena Anda ini kan sudah sama dengan paslon nomor urut 1, Anda ini sudah berpengalaman, sudah 11. Kalau tidak salah saya sebelumnya pengurus juga ya? Oke, sudah pengurus. Baik. Kalau begitu pertanyaan saya langsung saja. Dari hasil pengamatan dan pengalaman yang Anda lalui selama ini, berdua nih sebagai selaku pengurus, masih ada nggak sih yang harus diperbaiki? Kalau ada, apa saja coba yang akan Anda perbaiki dan menjadikan keberatan? Tapi jangan lupa berikan paling minimal satu saja apresiasi terhadap yang selama ini sudah dikerjakan oleh OSIS sebelumnya. Paham pertanyaan saya? Anda berikan sebanyak-banyaknya kekurangan dan berikan solusinya. Tapi yang terakhir jangan lupa bahwa di kepengurusan OSIS ini juga saya berikan satu apresiasi, yaitu terkait apa yang menurut Anda paling unggul. Bisa dipahami? Oke, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kusyanto. Yang sudah diketahui bahwa kami pernah menjadi anggota OSIS di tahun lalu. Kekurangan yang saya alami di pengurus OSIS tahun lalu yaitu kurangnya komunikasi antara senior dan junior, dan serta kurang kompaknya pengurusan OSIS dan sistem penyusunannya yang masih berantakan, dan tidak terjalinnya kekeluargaan antar OSIS menjadikan renggang dan tidak terkendali. Oleh sebab itu, saya ingin menciptakan hubungan OSIS yang sehat dan berkeluargaan agar mudahnya menjalin kerjasama dan menciptakan lingkungan yang sehat. Kurang nengah lah.
Orang HP ini kena nengah. Dan agar tidak terjadi miskomunikasi, diskusi itu senior bisa memberikan ilmu kepada juniornya bagaimana cara menghormati senior-seniornya. Sebaliknya junior bisa untuk speak up di diskusi tersebut bagaimana senior harus bersikap kepada juniornya. Masa tidak ada yang diapresiasi dari sini? Keunggulannya jika diberikan tugas akan langsung dikerjakan dan hasilnya bisa maksimal. Dan acara-acara Kadang mau izin. Baik. Oke. Jadi kalau saya simpulkan, kok bisa ya pertanyaan saya ada di jawabannya di contekannya situ. Baik, kalau saya lihatnya kan kalau Anda memandang dilihat di televisi sekarang ini kan ada yang namanya paslon yang mengusung perubahan, ada paslon yang mengusung berkelanjutan. Nah, saya melihat di versi Anda ini mau melanjutkan apa mau merubah? Pertanyaan yang kedua, mau melanjutkan yang kemarin atau mau merubah? Mau berubah, Pak. Oke, beri aplaus kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk visi misi dan program kerja rencana UIS sebagai usaha memajukan OSIS tahun 2023-2024? Visi kami menjadikan OSIS membentayang organisasi yang berkualitas tinggi dan membangun wadah antar anggota sebagai contoh yang baik bagi siswa lain. Misinya kami menciptakan lingkungan organisasi yang sehat serta mengaktifkan program kerja yang berkaitan dengan seni dan keagamaan. Program kerja kami membenarkan kembali susunan OSIS dan mengadakan kerja bakti agar lingkungan sekolah tetap bersih. Oke, Tes, oke, terima kasih. Beri aplaus dong kepada 3 calon paslon urut nomor 1 sampai 3. Waktu dan kesempatan sudah habis ya, cukup ya. Saya berikan kepada pembawa acara kami. Terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk panelis dan para kandidat yang sudah memberikan sebuah pembelajaran luar biasa. Tepuk tangan kepada seluruh panelis dan kandidat. Baik, saya punya penambah semangat kita pada pagi hari ini. Jika saya bertanya, apakah masih semangat? Kalian menjawab, insya Allah masih semangat. Allahu Akbar. Bisa ya? Kita simulasi dulu. Apakah masih semangat semuanya? Pertama, insya Allah. Kedua, masih semangat. Yang ketiga, Allahu Akbar. Kita ulangi. Apakah masih semangat semuanya? Insya Allah masih semangat. Allahu Akbar. Udah hafal belum? Insya Allah masih semangat. Allahu Akbar. Kita ulang ya. Apakah masih semangat semuanya? Insya Allah masih semangat. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan acara.
Ora, kene loh, ya Kita Allah. masuk ke sesi kedua, di mana masing-masing kandidat dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada kandidat yang lain. Maksimal 2 pertanyaan bebas kepada kandidat mana saja. Kita mulai dari kandidat ketiga, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Asyik rojo. Santai ya. Kan jadi kirim neng ruangnya. Untuk kandidat 1, saya ingin memberikan pertanyaan. Apa tujuan Anda masuk OSIS? Coba lepas nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon nomor 3. Baik. Untuk tujuan saya masuk OSIS itu untuk menambah pengalaman berorganisasi. Kita belajar bagaimana memimpin sebuah organisasi. Nah, itu saja. Bagi saya, alasan saya untuk mengikuti pemilihan OSIS ini karena saya ingin mengasah kemampuan saya dalam bagaimana caranya memanajemen sebuah keperluan atau bagaimana caranya menghandle sebuah kegiatan. Ada yang gigi. Ya, cukup Karena kita jawaban dari kami. Cukup. Baik, terima kasih. aku paham. Orang mas. Karena cahaya tau. Jadi gigi. Mau kan katamu tadi live? Live apa? TikTok. Live Instagram. Gimana kandidat nomor 3, apakah masih ada pertanyaan? Masih. Baik, silahkan dipertanyakan supaya tambah yakin. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi tekanan yang datang dari diri sendiri ataupun dari organisasi? Baik, jawaban saya menyadari kalau menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar itu memang tidak mudah. Tapi saya sadar kalau misalnya dalam menjalankan organisasi ini saya tidak sendirian, saya juga punya wakil, saya punya berbagai bagian lagi dalam OSIS, sehingga mungkin saya akan membagi tugas, bermusyawarah bagaimana caranya agar tugas ini tidak ditanggung sendiri dan disamarata agar terasa lebih mudah. Lalu untuk mengatasi tekanan dari dalam diri saya akan menganggap bahwa tugas ini bukan sebuah beban, melainkan tanggung jawab yang dikerjakan dengan perasaan senang. Jadi bagi saya tidak beban, tapi mungkin sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ya, cukup dari saya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 3 telah memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Silahkan bertanya kepada lawan kandidatnya. Maaf, bisa diulangi kan? Nanya kami tidak dengar. Ini bebas bertanya kepada siapa saja. Maksimal memberikan 2 pertanyaan dan bebas memberikan kepada kandidat mana saja. Baik, siap. Apa contoh yang akan Anda berikan sebagai ketua dan wakil OSIS untuk sesi
Nanti download lagi. Tentunya kami akan mencontohkan kinerja kami yang baik dan disiplin. Apa kamu? Apa? Ada nih. Ya mau balas ke tayang. Udah bangun. Kita akan jangan mau balas. Apa motivasi Anda jika Anda tidak terpilih sebagai wakil dan Tentunya yang pertama saya akan menyamai lapang dada dan tetap menjadi anggota OSIS untuk menjalankan visi misi dan menjadi anggota yang baik untuk siswa. Apakah masih ada pertanyaan dari kandidat nomor urut 2? Tinggal satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Sekalian tarik aja. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari kandidat nomor urut pertama. Berhak memberikan pertanyaan maksimal 2 pertanyaan kepada kandidat manapun. Kepada kandidat nomor urut 2 dipersilakan. Ayo Dita kepada Urut 1 dipersilakan. Dita aku padamu. Ayo Dit ulti. Jangan lupa di ulti Dit. Jangan lupa ulti Dit. Ayo Rul, ulti Rul. Dita lah. Ih, ada Yogi. Woi. Bak tersembunyi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Wah, ulti Dit. Dit, turun. Definisi OSIS yang berhasil dalam menjalankan program kerjanya itu seperti apa? Menurut dari paslon nomor urut 3. Saya ulangi. Jagung apa? Definisi OSIS yang berhasil dalam menjalankan program kerjanya itu seperti apa? Apa sekarang sih pakai Tentunya baju? disiplin terhadap Aku malu. disiplin terhadap kerjanya, Dan tidak adanya perpecahan antar anggota dan terjalinnya komunikasi yang baik agar program kerja bisa terlaksana dengan maksimal. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami ingin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kata mau kan Pak Iwan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menyikapi jika ada anggota OSIS yang tidak bisa menjalankan tugasnya mungkin karena sibuk dengan tugas sekolah? Bagaimana cara kalian menyikapinya? Habis meditasi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin atau kami sendiri yang akan mencari. Turun tangan untuk menggantikan tugas yang ditinggalkan. Siap. Baik, terima kasih. Aksan. Baik, cukup pertanyaan dari kami. Ndak JJ ndak A6. Malka aku lah. Malka aku. Malka aku, Bang. Malka. Ntar aku udah mau gayanya. Ini mereka gayanya. Ih, bodoh. Aku mah foto kita bentar dulu ya. Jempol Malka.
Terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah memberikan pertanyaan dan jawabannya. Baik, ada sesi pertanyaan dari seluruh siswa. Minimal maksimal satu pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan acungkan jari dan mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika pertanyaan dari saya ya, jika kalian terpilih jadi ketua OSIS, jika anggota OSIS melanggar peraturan sekolah, apa tanggapan Anda? Berlanjut akan diberi sanksi dan akan dikeluarkan dari organisasi. Bisa ada jawab kak? Woi, belum. Silahkan kandidat nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayu. Jika salah satu anggota OSIS melanggar peraturan, kami akan memberikannya sanksi supaya anggota tersebut jera dengan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan. Baik, silahkan kandidat nomor 1. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, apa yang akan kami lakukan jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan sekolah? Benar? Jadi kami akan bertindak lebih tegas karena sebagai OSIS seharusnya memberikan contoh yang lebih baik untuk warga yang lain. Dan kami akan memberikan peringatan dan mengusut kasusnya. Jika memang kasus itu masih bisa dimaafkan, kami hanya akan memberikan sekedar peringatan. Namun jika memang itu sudah terlalu berat, mungkin kami akan mengambil langkah tegas. Jika memang sudah tidak bisa dihandle lagi, dikeluarkan dari OSIS. Dan mungkin masalah pengurusannya sebagai siswa bisa kami serahkan kepada bagian keuangan kesehatan. Siap, tidak ada. Baik, itu jawaban dari kami. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan kepada seluruh kandidat. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan Eldia. Jika kalian terpilih menjadi wakil ketua OSIS, kalian bisa memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab apa tidak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Dengan potensi dan pengalaman saya di organisasi sebelumnya, saya yakin diri saya dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 3 beserta Eldia, Kak Eldia. Yang mana sih Malka? Baik, kita cukupkan pertanyaan dari siswa. Nanti yang bertanya silahkan nagihlah kaos kampanye dari kandidat-kandidat. Baik, pertanyaan terakhir. Jika siswa masih ada yang ingin bertanya atau ingin kepo penasaran kepada masing-masing kandidat, Malka tuh kalau orang pasti ada. Barang siapa? Malka itu loh, Malka dipanggil Pak. Ima ya. Oh, Malka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada MC. Langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana jika ada siswa yang melanggar peraturan madrasah ini, khususnya untuk perempuan ya, apa tanggapan Anda jika tidak memakai ciput atau dalaman jilbab?
Baik, ini adalah pertanyaan umum untuk seluruh para kandidat. Silahkan dijawab mulai dari kandidat nomor urut 2. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1. Silahkan memberikan tanggapan dan jawabannya. Bohong. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rina. Ya. Iya. Untuk misalkan ada siswa yang melanggar, khususnya yang perempuan tidak menggunakan ciput, mungkin kami akan bertindak tegas dengan menegur. Kemudian untuk kami serahkan hukumannya kepada guru yang bersangkutan. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, kandidat nomor urut 2, silahkan menjawab. Jika ada siswa perempuan yang tidak menggunakan ciput, khususnya untuk saya sendiri, kalau saya terpilih sebagai, bukannya misalkan kalau saya ketua atau wakil OSIS, saya akan merubah diri saya untuk jadi seperti yang lebih baik. Tapi untuk kalau misalkan saya sudah menjadi ketua atau wakil OSIS, saya akan memberikan peringatan. Tapi selagi saya masih berdiri di sini, saya sedang belajar. Baik, itu namanya sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Baik, kandidat nomor urut 3, silahkan memberikan tanggapan. Terutama saya dan rekan saya sadar diri kami tidak memakai alas dan kebijakan ini saya serahkan kembali kepada guru. Baik, terima kasih kepada seluruh kandidat. Nanti videonya dikirim ke siapa? Ya bakal. Baik, jadi terima kasih tadi pertanyaan Rima ya. Jadi ini sama dengan mengingatkan, berarti mulai besok yang putri ini tolong semuanya pakai dalaman kerudung karena besok mau dirazia. Karena nanti kalau sudah disinggung di OSIS ini kan nanti OSIS ikut membantu melakukan pengawasan ya. Sehingga selama ini memang tanda kutip belum ada razia untuk pemakaian dalaman kerudung. Kalau HP begitu ada keluhan, ada info yang masuk dan sebagainya, terus kemudian ada razia. Nah untuk kerudung berarti begitu sama ya. Mulai besok silahkan memakai dalaman, karena kalau enggak besok kita razia. Jadi siapapun ketua OSISnya seperti yang disampaikan sama Rahmatan itu akan diserahkan kepada gurunya, sehingga nanti OSIS bisa membantu untuk melaksanakan itu. Terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih kepada panelis 1. Dan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah memberikan pertanyaan karena penasarannya. Kita lanjut ke sesi terakhir. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada masing-masing juru kampanye untuk menyampaikan pidatonya. Kepada juru kampanye kandidat 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bisa dibilang saya yaitu tim suksesnya paslon nomor 1. Kenapa sih mau jadi tim suksesnya paslon nomor 1? Karena mereka memiliki visi, misi, serta program kerja yang sangat bagus. Program kerja terdekat mereka yaitu berkenaan dengan soal ibadah serta kesehatan, yaitu
yaitu tentang pilihlah pemimpin yang bertanggung jawab serta poin pentingnya yaitu belajar dari masa lalu, jangan salah pilih. Pilih nomor 1 karena nomor 1 tiada duanya. Pilih nomor 1 untuk Man yang lebih maju. Terima kasih. Kita lanjut ke juru kampanye nomor 2, silahkan memberikan pidatonya. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kakak-kakak dan abang-abang harus memilih nomor urut 2? Karena bisa berkarya, bisa berkarya, jiwa bebas tetapi harus taat aturan. Ya, seperti yang kita tahu, kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan. Kami hanya korban. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjutkan kandidat nomor 3, juru kampanye Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada dirinya saya di sini akan mempersingkat waktu. Saya tidak menyampaikan pidato, tetapi saya akan menyampaikan pantun. Ya. Angin kencang. Angin kencang di atas menara. Asik. Maaf ya, maaf. Oh, salah. Angin kencang di atas menara. Cakep. Makan roti pakai mentega. Cakep. Saya jamin siswa sejahtera. Jangan lupa pilih nomor 3. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh juru kampanye yang telah mendukung, mensupport kepada seluruh calon ketua OSIS periode 2023-2024. Pesan saya kepada seluruh calon ketua untuk selalu amanah, bukan hanya seluruh calon ketua, kepada seluruh kita juga, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatih, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Jadi ketika kamu jadi pemimpin, tolonglah menjadi pemimpin yang amanah dan cerdas untuk memimpin seluruh kaum ini. Mau ngapa? Baik, itu adalah akhir dari sesi debat hari ini. Jadi kami mengundang Anda semua untuk memberikan suara Anda dengan bijak pada pemilihan ketua OSIS yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ada pertanyaan, yaitu bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan debat kandidat ini dan apa tujuan dari kegiatan? Baik, saya tanggapi dulu ya terkait dengan debat ini. Jadi menurut saya ini adalah merupakan proses yang sangat harus diapresiasi, dan ini adalah merupakan pembelajaran yang baik di sekolah kita dalam rangka untuk belajar berdemokrasi. Karena untuk menentukan seorang pemimpin itu memang harus memperhatikan aspirasi dari kawan-kawan yang lain. Selain itu, jangan sampai kawan-kawan yang lain di dalam memilih pemimpin itu sama seperti membeli kucing dalam karung, tidak mengerti apa yang akan dikerjakan oleh pemimpin berikutnya. Makanya debat seperti yang kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu cara yang bagus untuk supaya teman-teman yang lain mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk memilih yang tepat, orang yang tepat, program yang dia sukai, karena mereka telah menyampaikannya secara terbuka. Itu ya. Baik Pak, untuk selanjutnya apa harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, untuk ke depan, untuk hal-hal seperti ini harus terus dilanjutkan. Kalau ada yang kurang harus diperbaiki.
Nah, tapi yang jelas ini adalah merupakan satu pijakan yang baik untuk bisa dilakukan dan dievaluasi secara terus-menerus. Karena bagaimanapun yang namanya awal daripada perbuatan yang baik itu pasti belum maksimal. Sehingga nanti dievaluasi oleh MPK untuk berikutnya harus diperbaiki lagi. Supaya nanti untuk kawan-kawan yang lain itu bisa banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin untuk kedepannya waktu butuh disiapkan lebih banyak lagi, bukan hanya diselipkan untuk hanya sedikit, sehingga nanti kawan-kawan yang lain bisa leluasa memberikan pertanyaan dan masukan-masukan. Itu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa tanggapan Anda tentang kegiatan pada pagi hari ini? Mengenai debat OSIM pada hari ini sangat berjalan dengan baik, di mana setiap para kandidat menjawab pertanyaan dari juri ataupun dari perwakilan siswa, menjawab dengan sangat baik dan efisien. Mereka memiliki visi dan misi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan siswa menjadi yang lebih baik serta bertanggung jawab. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Anda ke depannya mengenai debat pada pagi hari ini? Baik, untuk perdebatan hari ini, para calon kandidat OSIS telah memberikan tujuan dan visi misi yang sangat baik, dan untuk harapannya semoga saja siapapun itu yang menjadi OSIS selanjutnya bisa mempertanggungjawabkan tujuan yang telah ia bicarakan dan bisa menjalankan tugas sebagai OSIS dan wakil OSIS dengan baik, dan bisa memberikan contoh kepada adik-adik atau kakak kelas yang ada di sekolah ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.